Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. kita bergabung dengan seluruh warga Sebi. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Butuh kebayaan yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, mari berdiri sebaris, selupis kental baris, salam SDGs Desa. Seperti biasa, hari Jumat kita agendanya adalah pendamping bertanya, Pusdatin menjawab. Ini agenda yang selalu ditunggu-tunggu sepertinya oleh teman-teman pendamping. Tetapi seperti biasa kita harus mendengar dulu update terbaru dari Kapusdatin kita. Apa ini yang terbaru yang bisa diterima oleh teman-teman, baru kemudian nanti akan kita berikan kesempatan untuk resen. Sebelum saya kasih kesempatan, kalau resen saya take out. Oke? Tetap di sarapan SDGs Desa. Silakan, Gus Ivan. Terima kasih Gus Koco, juga kerabat desa, dan terutama yang banyak di sini, tenaga pendamping profesional. Juga ada Mbah Lurah dan Pak Carek, Pak Sekdes. Ya. Jadi untuk pagi hari ini, ya, ini yang pertama kami sampaikan bahwa database yang sudah terkumpul itu masih dibersihkan oleh tim database. Yang kedua, untuk masuk ke dalam aplikasi web, ya, SDGs Desa itu sudah dimasukkan usernya oleh tim user. Ini terima kasih banyak yang mengirim Excel baru, ya. Sebetulnya yang Excel baru hampir semuanya langsung masuk, cuman memang ada yang beberapa yang belum bisa masuk, ya. Jadi yang belum bisa masuk itu kalau dicek terutama soal NIK dan jumlahnya, ya, jumlah angka di dalam NIK. Tapi itu akan diperbaiki. Ini ada pertanyaan dari Bu Prapti. Jadi seperti biasa SOP untuk memasukkan itu 1 hari, ya. Cuman ini memang sampai tanggal 2 itu tidak boleh banyak yang masuk kantor, ya, di Jakarta ini. Jadi sebagian dari teman-teman yang staf kami yang ada di rumah itu, ya, kadang-kadang komputer internetnya nggak terlalu bagus gitu, ya. Jadi untuk memasukkan memang jadi agak lama. Tapi tadi kami sampaikan ke Bu Prapti 3 hari itu sudah bisa masuk itu. Karena memang untuk memasukkan hanya butuh waktu
beberapa detik saja, jadi sangat mudah sebetulnya. Tinggal nanti begitu pendamping lokal desa, pendamping desa, dan TPP kabupaten sudah masuk, bisa memasukkan Pokja seperti biasa gitu. Kemudian untuk isinya, Gus ya. Jadi untuk di aplikasi kelihatan ya, Gus? Saya khawatir internetnya lagi nih. Jadi ini yang sudah masuk. Kemudian sebetulnya dari tinggal yang NTT, kemudian Maluku dan Papua itu yang kemarin masih belum masuk. Ini sebetulnya banyak yang dari Bu Vera ini Anjur yang sudah ada masuk dari staf kami. Tapi satu hal yang penting memang belum ada yang mengisi datanya. Jadi bahkan yang bisa masuk. Lasernya nggak keluar, Gus. Oh iya. Diulangi lagi coba. Iya. Sepertinya persoalan internet juga kami nih, Gus Koco. Internet ya. Merah ini. Iya. Mungkin nanti kita lanjutkan sambil tanya jawab, Gus Koco. Okay. Tapi tadi beberapa hal yang sempat muncul pra acara. Ya. Nanti kami hubungi direktur di BPKP, kita ajak untuk masuk ke sarapan isi desa supaya yang ditanyakan soal apakah jadi masalah nanti kalau kita menjadi narasumber di tempat lain. Ya sebetulnya asal tidak dibayar dengan dananya Kementerian Desa dan dana desa, ya. Sebenarnya bukan dana desa, dananya Kementerian Desa itu tidak apa-apa. Ya. Karena kalau dibayar dengan dananya Kementerian Desa, nanti jadi arisan narasumber, gitu ya. Jadi seperti itu. Sama di kementerian, intinya tidak boleh di satu akun akunnya sampai level kementerian. Di tahun ini dinaikkan dari level eselon 1 menjadi level kementerian. Seperti itu. Tapi kalau BPKP yang menyampaikan lebih afdol gitu, ya kita undang saja nanti. Begitu, cocok. Oke, terima kasih. Ini saatnya teman-teman bisa resign untuk kemudian bertanya cepet banget begitu, kasih kesempatan bertanya langsung pada muncul. Oke, pertama ke Feti. Ini banyak pertanyaan ini biasanya, tapi tolong karena kita kita juga pengen berbagi ke teman-teman, mungkin pertanyaan yang penting-penting aja disampaikan nanti biar yang lain juga dapat kesempatan bertanya. Silakan Feti. Ya, makasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ke pertanyaan. Yang pertama, Gus Ivan, setelah dashboard template kita bisa buka, apakah dashboard API SDGs masih kita akses? Yang kedua, API enumerator apakah masih bisa mengirim data melalui Android-nya? Karena seperti kami di Pasaman tidak menggunakan kuesioner hanya beberapa titik yang menggunakan kuesioner, 90% itu tidak menggunakan kuesioner, masih banyak yang tersimpan di HP teman-teman Enum. Jika mereka harus mengetik ulang di template, kasihan juga Enumnya. Yang ketiga, dashboard ini kemudian apakah dashboard template sudah memasukkan data-data yang lama yang waktu itu masuk di dashboard API SDGs? 3 itu Gus, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan langsung direspon. Ya seperti disampaikan Gus Menteri di beberapa kesempatan, API SDGs masih
dipakai. Sekarang dalam proses perbaikan database, dan kemudian database yang sudah clean, bersih, yang terutama disampaikan oleh Gus Arief dari Klaten, supaya database-nya itu clean dulu, ya. Itu yang kemudian nanti terkirim ke dashboard template SDGs ini, Bu. Jadi yang masuk di dashboard itu database yang sudah bersih sepenuhnya bagi desa gitu. Kemudian yang ada sekarang ini belum dimasukkan ke database dashboard, ya. Baru sedikit demi sedikit, kalau kita lihat itu baru sekitar 30% yang selesai di clean oleh tim database. Itu yang akan masuk ke dashboard. Arahan dari Gus Menteri supaya nanti yang digunakan oleh kita adalah dashboardnya. Itu untuk penggunaan sehari di desa supaya bisa langsung mencek. Juga ini Gus Koco, kerabat desa, tenaga pendamping profesional. Jadi dari pengalaman CPD, Monef Dana Desa, serta berbagai aplikasi desa yang lain, tidak disiapkan untuk memasukkan Excel, ya. Terutama untuk data di level individu dan keluarga. Karena sebetulnya setelah kita cek, kalau menggunakan Excel kesalahannya lebih tinggi daripada memasukkan satu persatu. Jadi alasannya untuk kualitas data. Untuk enumerator yang pakai HP untuk Android, memang paling mudah mengisikan ulang ke dashboard, tapi untuk 1 minggu ke depan itu rencana sudah bisa dipakai kembali, ya. Jadi seperti itu, Gus Koco. Oke, artinya ada penggunaan Android masih bisa dilakukan, cuma mungkin belum dalam waktu dekat ini. Iya, dalam waktu. Untuk enumerator. Halo Gus. Halo, Gus Ivan. Halo Gus Ivan. Ini sepertinya sinyal. Sorry. Oke. Saya alihkan ke halo malah nggak masuk. Oke, artinya teman-teman enumerator yang datanya masih di handphone itu kemungkinan sekarang memang belum bisa masuk, tapi kemungkinan untuk seminggu ke depan itu masih bisa dipakai untuk kemudian di upload data yang ada di handphone masuk ke dashboard. Kira-kira gitu, Gus? Benar. Jadi di sejauh yang muncul itu kan menggunakan handphone merupakan hal yang baru yang menyulitkan. Tapi sebetulnya setelah ada yang menyampaikan hal itu, banyak WA masuk ke Kementerian Desa juga mengatakan lebih enak menggunakan handphone. Makanya pesan di Kementerian Desa ya dua-duanya masih harus dipakai, karena warga desa ada yang justru lebih enak itu termasuk untuk updating. Jadi tetap dikembangkan dua hal itu, Gus Koco, kerabat desa. Oke, terima kasih. Jadi pada prinsipnya data SDGs ini tetap akan menggunakan, walaupun sekarang dikembangkan dashboard menggunakan desktop, tetap penggunaan aplikasi tetap bisa dijalankan, cuma ini masih ada proses untuk mengkoneksikan yang dari aplikasi ke desktop. Kira-kira gitu ya, Gus ya? Ya, benar Gus Koco. Oke, terima kasih. Berikutnya dari Pasaman Barat dan teman-teman yang resen, saya hanya akan berikan kesempatan untuk yang gambarnya jelas dan posisi kameranya landscape ya. Jadi kalau tidak landscape mungkin itu risiko untuk tidak dapat kesempatan.
Silakan Pasaman Barat. Pak Boy. Baik, terima kasih Pak Dek. Silakan langsung. Baik. Jelas suaranya Pak Dek? Jelas. Sinyal kayaknya kurang bagus. Baik Pak Kapus, satu yang ingin kami tanyakan, kemarin itu kan baru penjelasan terkait survei desa melalui dashboard ya. Survei keluarga dan survei individu belum dijelaskan, walaupun secara teknis mungkin tidak jauh berbeda tata cara pengisiannya. Tapi kalau kita bandingkan dengan aplikasi Pak Kapus, ada sedikit yang membedakan mungkin pada survei individu, terutama pada menu keluarga dan menu penghasilan. Kalau di aplikasi itu, pada menu keluarga, itu kan hanya satu pekerjaan utama dan mengunci pekerjaan-pekerjaan yang lain. Artinya tidak akan muncul 2 pekerjaan atau 3 pekerjaan. Nah, kalau di dashboard berbasis web, tentu bisa diklik baru gitu ya, atau diklik tambah sehingga muncul lagi pekerjaan yang kedua, ketiga, sehingga penghasilannya juga lebih dari 1. Mungkin kalau bisa saran Pak Kapus dijelaskan sedikit terkait dengan pengisian dashboard versi web untuk survei keluarga dan survei individu. 1. Yang kedua, ini juga saran mungkin Pak Kapus, karena dampak dari surat BPKP ini tidak hanya kepada Pasaman Barat, mungkin juga Sumatera Barat, bahkan secara nasional, kita khawatirnya ini kan berbeda-beda penafsirannya. Nah, kalau bisa ada semacam surat resmi dari Kementerian Desa, penegasan atau pemaknaan terhadap poin larangan di Kepmen Desa 40 2021 itu. Mungkin itu Pak Kapus Datif, Pak D, kami kembalikan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan, Gus Ivan, langsung direspon. Baik, jadi apa namanya? Yang pertama bisa nanti kita refresh ulang Gus Koco, kerabat desa, tenaga pendamping profesional, seperti biasa untuk baik untuk SDGs, kemudian Monef dana desa, daily report dan sebagainya bisa kita coba ulang Gus Koco. Kemudian yang sebetulnya yang di awal Pak Sabana itu ini semuanya terbuka Pak. Jadi konsep dari pekerjaan utama dan sampingan itu ada 2. Yang pertama, banyak waktu digunakan untuk pekerjaan utama ketimbang yang sampingan begitu. Atau yang kedua, banyak penghasilan yang diperoleh dari penghasilan utama. Makanya di dalam aplikasi ini tidak sengaja tidak disebut pekerjaan utama atau sampingan, tapi seluruh pendapatan. Gunanya dari awal memang seluruh pendapatan gitu. Jadi yang di Android pun bisa lebih dari 1 gitu. Nah, yang mengapa seluruh pendapatan? Karena memang kita ingin melihat, desa perlu melihat bagaimana kekuatan ekonomi desa secara keseluruhan. Yang kemudian kita sebut sebagai PDB desa gitu ya. Dengan mengetahui itu maka desa sebetulnya tahu kekuatan terbesarnya setinggi apa. Sebetulnya tujuannya untuk desa seperti itu. Tapi menarik juga nanti kita diskusikan ulang karena bagaimanapun beda dengan edisi yang lama yang awal-awal kita mendiskusikan hal ini, karena kalau edisi lama di antara kita belum merasakan data SDGs desa. Sementara kalau kita diskusi baru ini pasti sudah merasakan, sudah mengetahui plus minusnya sehingga mungkin jadi lebih menarik dan lebih bermakna. Kemudian yang kedua, untuk surat BPKP benar. Jadi pada hari yang sama ketika kami mendapatkan dari forum ini gitu, langsung kami sampaikan ke BPSDM, dibahas oleh BPSDM. Nanti istilah surat resmi nanti kami sampaikan. Ini untuk hal-hal yang sifatnya resmi memang betul harus ada surat. Nah, pengalaman dari tahun lalu memang
yang sampai ke Kementerian Desa itu surat-surat dari BPKP itu memang di Sumatera Barat gitu ya. Jadi tahun lalu pun untuk BLT dana desa juga ada surat khusus dari kantor di Sumatera Barat, sehingga pada waktu itu Pak Dirjen dan Pak Sekjen menyampaikan ke BPKP juga. Saya kira ini karena dikhawatirkan, ya bagus juga nanti kami ikut sampaikan ya, supaya segera dibahas bersama BPKP. Nanti kami kalau dengan direkturnya sih tinggal WA-WA, nanti sebentar lagi kita WA saja kalau gitu. Begitu Gus Kaca, Kerabat Desa. Oke. Terima kasih. Berikutnya Ardani. Silakan. Ya, makasih Gus. Assalamualaikum. Saya Ardani dari Ogan Ilir. Langsung saja ke Gus Ipan soal Monep DD. Untuk input Monep DD itu kan sekarang seperti di Ogan Ilir ini pencairan dilakukan itu baru bulan-bulan kemarin sama bulan ini untuk penyaluran bulan Januari. Nah, ketika diinput tanggalnya sesuai tanggal penyaluran itu kan keluarnya dia di bulan Juni. Mungkin saya yang tidak ingat penjelasan sebelumnya, tapi mohon untuk dijelaskan ulang bagaimana supaya input penyaluran yang untuk tahap Januari yang disalurkan pada bulan sekarang dengan memasukkan tanggal sekarang itu bisa muncul di Monep DD itu di kolom bulan Januari atau Februari sesuai tahapannya. Itu saja Gus pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan Gus Ivan. Iya, saya kira memang karena pertanyaan ini muncul berkali-kali. Makasih ini Pak Ardani. Kita perlu diskusi ulang ini. Nanti kita, terutama yang banyak ditanyakan, nanti kita praktekkan ulang gitu ya. Dan ini kan mudah karena TPP sudah merasakan. Satu hal yang penting itu nanti masuknya harus ke desa Pak. Nanti sebentar kita lihat. Satu hal yang penting untuk Monef dana desa ini, Monef DD, ini satu-satunya nanti yang akan menjadi bagian dari data dari pendamping. Di data yang dikoleksi dan pendamping akan masuk ke sini. Ini adalah data yang dipakai bersama oleh berbagai pihak. Ya. Jadi misalnya untuk saat ini BPKP membutuhkan informasi tentang padat karya tunai desa. Ya. Jadi BPKP bisa mengakses view, ya, melihat gitu data dari padat karya tunai desa. Gitu. Kementerian Keuangan ada kebutuhan melihat view dari pemanfaatan dana desa. Jadi itu juga Kementerian Keuangan bisa melihatnya. Gitu. Dan kemudian pada akhirnya nanti ketika sistem informasi desa SDG kemendesa.go.id itu jalan kembali, maka seluruh warga desa juga bisa melihat Monef DD ini, sehingga memang pentingnya pendamping TPP bagi desa dalam hal ini memberikan informasi gitu. Begitu, kemudian nanti dalam beberapa waktu ke depan itu karena basis pengisiannya dari desa, dari PLD akan memasukkan datanya itu sekitar nanti tergantung penghitungan akhir ya. Itu jam 6 sore kalau WIB, berarti jam 7 malam WI Teng dan jam 8 malam WI Timur gitu. Itu yang masih diperbincangkan, apakah jam 6 sore WIB atau jam 4 sore WIB gitu. Yang kemudian PD ya itu mencek selama 1 jam. Kemudian setelah itu TA di kabupaten kota itu mencek 1 jam berikutnya. Kemudian TA di provinsi
juga 1 jam berikutnya. Dan terakhir TA di pusat gitu. Jadi karena sudah berbasis wilayah akan mencek itu per 1 jam, dan pada jam 11 waktu Indonesia bagian barat itu Gus Menteri sudah mulai mencek di tengah malam itu. Jadi kita semua sama-sama tahu kalau bisa masuk ke Monef Dana Desa, bisa mencek dan bisa mendownload ya datanya begitu, dan Gus Menteri akan melakukan hal itu menjelang tengah malam gitu. Jadi itu yang akan dilaksanakan untuk Monef Dana Desa ya. Manajemennya demikian. Kemudian untuk tadi yang disampaikan, kita harus klik yang dibuka adalah rekap desa ya. Dari rekap desa itu kemudian masuk ke dalam kabupaten atau kotanya. Misalnya tadi Ogan Ilir. Sorry. Ya. Dari sini kita cek ke Ogan Ilir. Kemudian di dalamnya itu nanti dicek desanya. Kemudian masuk ke dalamnya. Jadi harus masuk ke bagian tambah data harian. Di dalam tambah data harian, ini mohon maaf internet di kami pagi ini sedang tidak mendukung ini. Nah, ketika masuk di data harian ini sorry, saya contoh saja, itu mengklik di desanya dan kemudian di situ diklik di bulan Januari, ya. Kemudian dimasukkan ke dalamnya, baru di sini tanggalnya disesuaikan dengan tanggal kondisi sekarang. Kondisi di mana real bantuan langsung tunai itu disalurkan. Jadi istilah Januari itu tidak hanya maksudnya bulan Januari, tapi maksudnya adalah BLT bulan pertama. Ya, jadi Januari itu adalah BLT bulan pertama. Kalau disalurkan pada bulan Maret misalnya, ya ditulis saja Maret tanggal misalnya ini 17 Maret gitu. Kemudian disalurkan berapa? Ini apa namanya? Kita nggak berani mengisi secara itu. Kemudian bila disimpan. Jadi maksudnya begitu. Ini kalau disebut ini sudah muncul karena sudah ada yang mengisinya. Ya. Gitu. Jadi nanti kita cek 1 hari untuk melihat hal ini. Tapi intinya masuk ke desa, klik desanya, kemudian klik yang Januari, di situ ada hari-harinya. Sementara bulannya itu, ya, bulan real penyaluran bisa diklik maksimal paling jauh adalah di tanggal itu. Tadi tanggal 1 Januari. Tapi kalau dilaksanakan di Februari bisa diisi tanggalnya Februari. Begitu Pak Arjani, tenaga pendamping profesional dan kerabat desa. Oke, terima kasih. Jadi menyangkut bagaimana Monef Dana Desa untuk masalah realisasi. Jadi sekilas secara teknis tadi sudah disampaikan. Dan teman-teman, acara pendamping bertanya, Pusdatin menjawab, ini selesai acara nanti kita akan potong-potong sesuai dengan pertanyaan-pertanyaannya, tapi bisa diaksesnya hanya melalui channel TV Desa News. Jadi penggalan-penggalannya ada di TV Desa News. Oke, selanjutnya ke Mas Ihsan Subakti. Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Gus Koco. Ini ada beberapa pertanyaan terkait dengan masih SDGs ya.
Gus Ivan, kebutuhan mendesak desa kami sekarang ini adalah Musdes RKP. Kemudian terkait dengan BUMDes. Terkait Musdes RKP, kemarin memang Gus Ivan menyampaikan bahwa bulan Juli ini ada Permendes yang sedang digodok dan insya Allah mungkin keluar karena terkait dengan prioritas pembangunan. Nah, kami ini, terutama desa dampingan saya, hari ini itu rencananya mau Musdes RKP jam 1. Gitu. Nah, sementara dashboard kemarin kan sempat tidak bisa diakses, tapi kami kemarin tanggal 18 Juni itu bisa kami akses dashboard dan apakah memang di dashboard kami di admin kecamatan itu menu ekspor itu memang tidak ada atau seperti apa? Karena kemarin kami secara manual itu bisa mengakses dashboard terutama di survei RT itu kami baru mengeprint terkait deskripsi lokasi terkait pembangunan infrastruktur. Nah, kami di sana sudah bisa menganalisis secara digital itu kebutuhan terkait pembangunan fisik. Di situ di satu RT itu ada keterangan bahwa di RT 1 Dusun 2 misalnya jalan tanah itu masih sekitar 1 kilo atau 1.000 meter. Kemudian jalan aspal sudah banyak, kemudian rabat beton juga sudah banyak, kemudian Mas bisa dipersingkat karena waktu kita terbatas supaya gantian ke yang lain. Ya, intinya terkait dengan konsekuensi ketika dashboard kita belum normal, maksudnya ketika desa sudah RKP, sementara Musdes RKP itu berbasis kepada data SDGs gitu ya, pemutaran data SDGs. Kemudian yang kedua terkait dengan BUMDes, desa kami memang udah beberapa yang terverifikasi namanya dan kemudian ini akan berkonsekuensi dengan masa kadaluarsa pendaftaran BUMDes. Saya kira itu konsekuensi dari ketika desa sudah melakukan Musdes, sementara Musdes RKP itu basisnya kepada hasil pemutahiran data SDGs. Saya kira dua hal itu yang saya pertanyakan. Terima kasih Gus Ivan. Oke, terima kasih. Langsung Gus. Ya, jadi hari Senin nanti ya itu saat ini direncanakan bagian Direktorat Jenderal Desa dan Pembangunan Pedesaan itu menyampaikan draft akhirnya tentang Rapermendes untuk prioritas penggunaan dana desa 2022 ya. Jadi di situ nanti akan langsung dibahas seluruh pokok pikiran dan draftnya gitu. Karena memang kita mengetahui secara aturan ya, PP 60 2014 memang paling lambat itu 3 bulan sebelum tahun anggaran dimulai gitu. Itu artinya bulan-bulan ke 9 ya. 9, 10, 11, 12 gitu. Jadi 9 atau 10 gitu. Tapi tahun ini itu Gus Menteri menargetkan supaya pas RKP itu sudah ada gitu. Makanya ada dari Kalimantan Selatan yang mengirim WA ke Sapa Desa itu bagaimana dengan proses yang sama seperti ini. Jadi untuk yang sudah menyiapkan RKP ya tentu saja tidak kalau desa sudah siap ya kita mengikuti gitu. Bagaimanapun RKP ini forum yang tertinggi. Beberapa hal yang sedang disusun yaitu rancangan peraturan Menteri Desa tentang Musdes ya. Yang di situ tekanannya adalah pada Musdes terutama untuk RKP ya. Jadi di sana ada Musdes RKP, Gus Yusuf dari Jombang Bareng itu mungkin bisa nanti menyampaikan karena pada waktu dipraktekkan di sana waktu penyerahan
sertifikat utama yang pertama itu sebetulnya sekaligus hendak mempraktekkan tahapan untuk musyawarah desa gitu. Kemudian jadi kalau sudah terjadi nanti tinggal dicek, karena sebetulnya hasil RKP itu sekaligus masuk ke Sakti Dana Desa. Itu belajar dari Sumedang ya tentang sakip, nanti seluruh RKP-nya masuk ke dalam sakip, atau kita sebut sebagai khusus untuk dana desa adalah penggunaan dana desa. Jadi target-target dalam RKP, target tahunannya masuk ke sana gitu, sehingga bisa diakses oleh masyarakat dan warga desa serta tentu saja tenaga pendamping profesional, sehingga untuk mencek penggunaan dana desa secara lebih akuntabel itu mudah gitu. Makanya RKP tahun 2021 ini memang sangat krusial. Kemudian soal data ini, tim yang bagian kirim Excel itu tetap bekerja sesuai permintaan. Nanti kami cek ini Pak Ihsan di desa mana ya. Kemudian kami kirim datanya. Kalau memang hari ini mau RKP berarti harus pagi ini nih. Ya, harus pagi ini terkirim. Jadi kalau di Lampung ya Pak, di Lampung nanti Lampung kami Selatan. Lampung Selatan ya. Nanti kami sampaikan Pak datanya supaya bisa digunakan segera, dan analisis yang sudah disampaikan oleh tim kami ya di Lampung Selatan ya. Oke. Gitu Gus Koco. Oh yang kedua BUMDes. BUMDes itu kadaluarsanya memang setelah nama disepakati oleh BUMDes dan tim ya. Itu ada waktu 40 hari. Jadi ada waktu 40 hari untuk menyelesaikan dokumen-dokumen itu. Ya. Apa yang terjadi kalau 40 hari belum selesai ya? Ya nanti ada waktu lagi 40 hari gitu. Tapi yang perlu kita sampaikan adalah 40 hari itu waktu yang sangat banyak gitu, sangat panjang, sehingga mestinya selesai gitu. Tapi kalau tidak berarti akan mengulang dengan tahapan yang sama gitu. Akan mengulang dengan tahapan yang sama karena nomor untuk pendaftaran itu akan terhapus setelah 40 hari. Jadi akan mengulang pendaftaran nama dulu, baru kemudian pendaftaran untuk dokumen ke Kemenkumham. Seperti itu. Jadi dan kemudian perlu kita ingat, setelah selesai mendapatkan nomor Kemenkumham, nomor badan hukum, maka BUMDes itu punya kewajiban untuk menyampaikan perkembangannya tiap bulan. Apa gunanya? Gunanya karena di bulan Februari, tiap bulan Februari, itu BUMDes akan mendapatkan peringkat. Peringkat itu berguna untuk menunjukkan apa yang sudah ditanggung ya, kredibilitas yang ditanggung Kementerian Desa terhadap BUMDes. Jadi kalau peringkatnya memang mandiri, maka Kementerian Desa turut berkonsekuensi bahwa ini BUMDes mandiri gitu. Dan itu yang digunakan oleh banyak pihak. Jadi kalau ada pihak lain ingin kerjasama, misalnya BUMDes sawit gitu, tapi khusus yang mandiri, maka tinggal mencari yang seperti itu. Gitu. Jadi gunanya semakin cepat itu karena nanti pada waktu penyusunan pemeringkatan datanya lebih banyak. Sehingga kalau lebih banyak akan lebih sesuai, tidak salah di dalam pendataan. Dan kemudian seperti pernah disampaikan Gus Koco, dengan adanya data bulanan, ya, maka pihak-pihak yang akan bekerja sama dengan BUMDes, yang sekarang model dari kerjasama bisnis itu tidak melihat omset atau keuntungannya saja, tapi melihat keberlanjutan usahanya. Nah, dengan adanya laporan bulanan BUMDes yang bisa dicek
terutama bagi yang berminat kerjasama, itu langsung akan kelihatan BUMDes ini memang sedang mengalami keberlanjutan usaha, dan itu membuat lebih mudah untuk diajak bekerja sama. Seperti itu, Pak Ihsan. Nanti mohon izin ada tambahan, bisa nggak, Gus? Gantian yang lain ya, kasihan. Terkait modal BUMDes. Di situ kita harus ngisi modal BUMDes itu apakah akumulasi dari penyertaan modal sejak tahun 2017 atau seperti apa? Kalau modal itu pasti semua yang sudah tercatat harus dimasukkan, Mas. Jadi dari pernyataan modal berarti ya, dari 2017. Total. Iya, oke. Lanjut ke Devi, silakan. Devi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ivan. Waalaikumsalam. Pertama, pertanyaannya tadi terkait juga dengan SDGs, bahwa kami di Kabupaten 50 Kota sudah berapa negari melakukan musnah RKP, kalau lain namanya musdes RKP. Hari ini pertanyaan Nagari terkait dengan SDGs, sejauh mana nanti ini akan menjadi prioritas penggunaan dana desa berdasarkan SDGs. Ini masih keraguan. Bagi yang telah musnah RKP hari ini tidak memakai dengan database-nya SDGs. Bagaimana ini nanti untuk perbaikannya, Gus Ivan. Yang kedua, terkait MONEF-DD, masih ada satu PLD kita yang belum bisa akses. Ini di Kecamatan Luak, sudah coba ganti HP yang lain juga nggak bisa masuk untuk MONEF-DD. Mungkin dua itu, Pak Ivan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Gus. Terima kasih. Tadi seperti yang di Pak Ihsan ini, Bu Devi, jadi bagaimanapun nanti akan keluar itu rekomendasinya, nanti bisa dicek oleh desa apakah hasil RKP itu sudah klop dengan prioritas, terutama prioritas-prioritas yang utama begitu ya. Jadi sebetulnya itu, dan seperti sering disampaikan oleh Gus Menteri bahwa sebetulnya pasti tidak jauh-jauh ya dari persoalan penanggulangan kemiskinan kalau desanya masih ada, kemudian bagaimana pendidikan dan kemudian ekonomi warga serta kesehatan. Jadi sepanjang RKP-nya masih itu, kita masih yakin akan klop gitu. Secara nasional itu dua hal yang muncul dari SDGs desa, yaitu tentang SDG desa nomor 1 dan SDG desa nomor 3. Itu secara nasional. Itu yang artinya bahwa kemungkinan muncul prioritas itu SDG desa nomor 1 dan 3 gitu. Kemudian soal PLD tidak bisa mengakses MONEF-DD ini perlu dicek. Kalau daily reportnya jalan, MONEF dana desanya jalan gitu. Jadi nanti di WA Bu Devi kami cek. Masalahnya kalau daily report jalan tapi MONEF-DD nggak jalan itu mestinya tidak bisa begitu ya. Karena ini dua username dan password yang sudah menyatu ini ya. Sebentar lagi menyatu yang pemberdayaan, semuanya nanti akan menyatu untuk yang tenaga pendamping profesional. Jadi kalau yang satu bisa, yang satu nggak bisa itu secara teknis sebetulnya mustahil ya. Tapi kalau memang itu terjadi, biar dicek oleh tim teknis. Begitu, Gus Koco, kerabat desa. Oke, selanjutnya Mas Mat Daud, silakan. Baik, terima kasih Gus Koco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang pertama terkait dengan dashboard Pak Ivan, bahwa setahu saya itu kan pas user dan passwordnya adalah nomor NIK dan nomor HP. Nah, ketika kita masukkan itu, ternyata yang muncul adalah sesuai dengan daerah asal yang NIK-nya, berdasarkan NIK. Sementara berarti tidak sesuai dengan wilayah tugas kita, Pak Ivan. Jadi yang masuk itu bukan wilayah tugas kita.
Itu yang pertama. Yang kedua, setahu saya tahapan SDGs desa ini ada yang terakhir itu adalah rekomendasi, Gus Ipan. Karena proses sekarang adalah proses untuk penyusunan RKP desa. Kira-kira kapan rekomendasi itu keluar sehingga mudah kita untuk memasukkan di RKP desa. Kemudian yang ketiga terkait dengan pendaftaran Badan Hukum BUMDes. Itu untuk BUMDes itu yang terakhir itu adalah surat kuasa, Pak. Setahu saya surat kuasa ini adalah untuk BUMDes bersama. Nah, kenapa untuk BUMDes desa juga ada surat kuasa? Kira-kira surat kuasa yang macam mana, Pak Ipan? Mungkin itu yang Pak Gus Koco. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Gus. Iya, jadi benar itu yang disampaikan Pak Mat Daud bahwa perbedaan wilayah tugas itu muncul ketika kolom NIK itu ya, kemudian terpotong bagian wilayahnya ya. Kan NIK itu isinya dua angka di depan itu kode provinsi, di mana TPP sekarang sudah mengetahui itu. Kemudian kode 34 itu kabupaten ya. Sebetulnya kemungkinan kesalahannya di level provinsi dan kabupaten. Jadi itu ketika database user dialihkan itu kolom itu munculnya kode itu. Ya. Jadi Pak Mat Daud nanti yang seperti itu bisa segera diperbaiki tim ya. Kami pastikan ini yang pertama Pak Mat Daud ini. Ya. Yeah. Ini nama asli atau bukan ini Pak? Iya, asli Pak. Oke. Pak Mat Daud, ya. Oke. Sudah ada di DRP. Kami bisa segera perbaiki. Terima kasih. Ya. Rekomendasi. Oh iya, rekomendasi waktu dari yang disampaikan itu tinggal minggu depan, Pak. Jadi memang mau tidak mau minggu depan harus segera keluar karena sudah di akhir Juni ini ya. Jadi makanya tim database itu sedang memperbaiki keseluruhan karena memang waktunya semakin mendesak gitu ya. Kemudian soal surat kuasa benar itu memang seharusnya di BUMDes bersama, tapi nanti kami sampaikan seperti biasa Bapak juga bisa menyampaikan ke Pak Hoho, Pak Nugroho ya. Itu bentuknya seperti apa. Perlu dicek apakah ketika masuk sudah pasti bukan masuk BUMDes bersama gitu ya. Tapi ini sebentar kami WA Pak Hoho dan Gus Nasrun supaya segera ada penyelesaiannya, Pak. Ya, yang Pak. Ya. Siap. Oke. Terima kasih. Selanjutnya Mas Aris. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Gus Ivan dan Gus Koco. Pertama yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya tanyakan, tadi sebagaimana yang disampaikan oleh penanya sebelum saya, ada beberapa tim kami, tim TA, yang itu berasal dari luar daerah, yang di dashboard itu munculnya dia terbacanya di daerah lain, bukan di lokasi tugas. Nanti mohon bantuannya untuk disesuaikan. Terus yang kedua, kemarin kami juga mencoba untuk menginput data user ID untuk para enumerator melalui akun kami yang di tingkat kabupaten. Nah, pada waktu itu bisa enumerator untuk masuk login di dashboard. Namun pada saat kemudian input data itu tidak ada tombol save dan juga ketika di-upload atau komplit itu server tidak dapat memproses. Dan ketika itu muncul data hilang, harus menginput ulang dari awal lagi. Nah, ini kemarin kami dapat masukan dari banyak enumerator sehingga kemudian ya enumerator harus input ulang dan tetap nggak bisa di-upload data yang sudah di-entry melalui website dashboard. Nah, yang ketiga, ini di web dashboard yang baru, apakah memang belum tersinkron data
yang sudah diupload sebelumnya. Karena memang kami cek masih kosong, sehingga kemudian ada beberapa enum yang kesulitan mau data mana yang akan diinput melalui website ini. Karena memang di aplikasi sebelumnya, di tombol hasil survei individu nggak bisa dilihat, sehingga mana yang belum diupload dan mana yang sudah tidak bisa diketahui. Apalagi di dashboard API SDGs juga belum bisa diakses, sehingga kemudian bingung mau entry data yang mana seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Gus Iwan. Ya Mas Haris, kami yang mohon maaf ini. Yang pertama tadi ada persoalan teknis, segera kami sampaikan ini. Kok bisa seperti itu? Karena waktu di uji coba bisa masuk gitu, supaya dicek oleh tim teknis. Karena lognya ada itu, yang terjadi di Kulon Progo nanti bisa dilihat. Yang kedua, memang tadi database lama yang clean baru akan baru akan masuk ke dashboard. Jadi intinya tidak usah meng-entry yang sudah pernah di-entry di API SDGs ya. Karena datanya tersimpan di situ dan dalam proses cleaning dan kemudian digabungkan gitu. Jadi entry data yang belum masuk saja, Mas Haris. Seperti itu, Gus Koco. Nanti yang ini, yang bahaya ini, yang satu ini, dia segera di. Oke. Sama satu lagi tadi Mas Haris ada untuk beda wilayah tadi karena Nick mungkin bisa. Iya. Oke. Mas Haris bisa TikTok by WA ke Pak Ivan untuk masalah yang tadi. Selanjutnya Angel, silakan. Baik, terima kasih Gus Koco. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Ivan. Pagi. Yang saya ingin tanyakan sini yang pertama Gus, terkait dengan masih tentang SDGs. Kemarin waktu aplikasi masih dalam keadaan maintenance, ada kebijakan yang dikeluarkan dari Kementerian Desa. Nah, bagaimana jika sampai saat ini masih ada desa yang belum mengirim berita acara, bahkan mungkin belum selesai melakukan penginputan atau pendataan? Apakah ada kebijakan lain dalam hal terkait dengan aplikasi yang masih dalam keadaan maintenance atau perubahan atau migrasi database? Itu yang pertama, Gus. Yang berikut tentang MonFDD, Gus, izin kami sudah mencoba untuk memasukkan dalam penerima BLT itu waktu salurnya, misalnya contoh salurnya bulan Maret, ketika kami masukkan sesuai dengan yang teknis, dia tetap terbaca di bulan Maret, Gus. Itu yang pertama, yang kedua. Kemudian yang ketiga, untuk yang tadi menindaklanjuti apa yang tadi disampaikan oleh Gus Ivan, bahwa MonFDD nanti menjadi satu-satunya aplikasi yang akan dilihat penyaluran dana desa. Bagaimana dengan Gus kegiatan-kegiatan yang di luar atau selain dari selain PKDD? Dan bagaimana dengan kegiatan-kegiatan yang di luar Sarpras atau Sarpras dan non Sarpras, Gus? Itu saja pertanyaan dari saya, Gus Ivan. Terima kasih. Selamat pagi. Oke, silakan Gus Ivan langsung direspon. Ada 3 pertanyaan. Ya, jadi sudah dipastikan oleh Gus Menteri sertifikat untuk Madya itu untuk yang selesai di bulan Juni, ya, selesai di bulan Juni sebelum 1 Juli. Artinya memang tetap jalan terus Bu Angel, termasuk berita acara kalau memang sudah selesai, baik itu manual maupun secara elektronik dibuat saja, kemudian dikirim ke SDG Desa kemendesa.go.id gitu untuk emailnya gitu. Jadi tetap akan diterima ya, dipastikan bahwa tetap jalan gitu. Karena ya tadi itu akan menjadi basis RKP desa dan seterusnya akan menjadi basis dari desa memiliki data gitu. Jadi tetap ujung-ujungnya akan ke sana gitu. Jadi tetap paling bagus melanjutkan. Jadi ketika
kemarin ditanya oleh tim dari ada dari tim lembaga lain ya yang ada di lingkungan kepresidenan, itu memang ada kebutuhan di level nasional saat ini untuk melihat tingkat SDGs gitu. Dan bahan pokoknya saat ini memang dari SDGs desa. Jadi memang tetap ditunggu, sebetulnya Gus Menteri menginginkan sebelum 1 Agustus ya. Tapi kalau sampai ada yang meleset pun tetap akan ditunggu karena ini basis yang paling real untuk melihat SDGs desa. Begitu hasil kesimpulan Kamis kemarin yang kami diminta untuk memastikan kapan selesainya. Tapi kebijakan dari Gus Menteri bagaimanapun kita akan menggunakan model edukasi ya. Jadi mengajak desa untuk segera menyelesaikan karena lebih banyak berguna bagi desa kalau selesai daripada tidak selesai. Jadi kalau tidak selesai banyak muncul pertanyaan nanti ya. Termasuk SID ini memasukkan berbagai data baru terutama BLT, APBD sudah ditanya banyak dari warga desa ya. Ini perkembangan yang menarik. Yang kedua, MonFDD nanti kami cek ulang Gus Koco, kemudian Bu Angel, kita nanti praktekkan bersama begitu. Apakah ada persoalan teknis atau persoalan memasukkan. Dan memang pada akhirnya MonFDD itu adalah seperti kalau kita membangun rumah, semakin lama semakin dilengkapi begitu. Semua yang dibutuhkan datanya oleh Kementerian Desa akan dimasukkan ke MonFDD. Dan ini adalah data yang memang akan bisa diakses oleh banyak pihak melalui sistem informasi desa. Kemarin dari BKF, Kementerian Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, ini think tank-nya sebelum kemudian masuk jadi kebijakan, itu untuk dana desa dan pemanfaatannya, mereka menyampaikan selama ini menggunakan sid.kemendesa.go.id. Kemudian ke depan akan sudah menyampaikan untuk akses kepada MonFDD. Jadi ini memang basis memulai integrasi yang seperti Gus Koco sampaikan, integrasi satu data Indonesia, ya, dimulai dengan satu data desa. Jadi sudah mulai banyak yang menggunakan, tadi kami sampaikan BPKP dan kemudian Kementerian Keuangan ya, menggunakan itu, sebagian dari Kementerian Keuangan, ada 2 Dijen eselon 1 yang menggunakan. Itu memang karena supaya segera diketahui sampai ke level desa, sehingga yang lebih untung nanti ya desanya, karena kondisi desanya bisa diketahui publik, warganya sendiri maupun pemerintah sampai ke pusat, sehingga kebutuhan-kebutuhan desa lebih cepat untuk terlayani. Begitu Gus Koco, Bu Angel ya. Masih ada satu tadi ya. Ya, sarana dan prasarana semua kebutuhan informasi tentang desa yang diinput oleh pendamping ya, itu salurannya memang MonFDD gitu. Jadi pasti akan berkembang isiannya gitu. Oke. Begitu Gus Koco. Tanpa terasa sudah pukul 7, ini kurang 1 menit tinggal closing statement. Apakah ada tambahan waktu atau cukup sampai di sini Gus Ivan? Ini mohon maaf ini didesak waktu untuk perbaikan dashboard. Tapi terima kasih. Ya, silakan closing. Intinya, yang menarik begini bahwa tanya jawab seperti ini sangat diapresiasi oleh Kementerian Desa karena ini adalah langkah pertama yang dulu dilakukan oleh Gus Menteri, yaitu menyerap sebanyak mungkin dari luar. Ini teori sistem sebetulnya, menyerap sebanyak mungkin dari luar supaya sistemnya diperbaiki, gitu Gus Koco. Dan yang kedua, kemarin juga didiskusikan bahwa respon-respon positif seperti penyusunan WA Group, ya, klub SDGs Desa, itu yang inisiasi dari
dari kita. Kemudian ada lagi Pokja SDGs Desa Nasional ya. Itu dilihat bahwa semua yang orientasinya positif ya, yang memang untuk mengembangkan desa, percaya kepada desanya bisa begitu, termasuk percaya kepada TPP ya, pendamping juga pasti bisa, itu diapresiasi. Jadi sudah pasti kita akan memilih jalur mengembangkan hal-hal seperti ini ya, supaya lebih cepat desanya itu dan warga desanya lebih cepat untuk dilayani. Begitu Gus Koco, tenaga pendamping profesional, kerabat desa sekalian. Ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf Frankie, Mbak Melani, Mbak Vera, Mas Andi tadi. Karena waktu, keterbatasan waktu, dan Gus Ivan juga harus membantu menyelesaikan tadi apa-apa yang disampaikan. Kita akhiri sesuai jadwal kita sampai pukul 7 dan kita akan kembali bertemu hari Senin. Jadi Sabtu Minggu jangan cari-cari sarapan karena memang Sabtu Minggu kita nggak ada sarapan SDGs. Jadi hari Senin sampai Jumat pukul 6 sampai pukul 7 pagi sarapan SDGs Desa bersama Kapus Datin. Sampai di sini, salam bahagia kerabat desa Indonesia. Mari berdiri sebaris, ulubis kentul baris, salam SDGs Desa, salam Desaisme. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. Dengan seluruh warga melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik.